Di sini sang MC menemukan bapak-bapak yang tergeletak tersedot monster itu. Untuk sekarang kita tetap aman. Kebetulan juga kita menemukan seseorang yang masih hidup, kata MC di sini. Apa yang harus kita lakukan, bro? Ya, sepupuku, kau baik-baik saja. Syukurlah kalau kau tidak terluka sedikit pun. Serahkan orang ini kepada tim saya, kata Wingwi di sini. Kau berhasil menyegel atribut dark level tinggi. Kenapa kau tidak terlihat senang? Kata Wiwi kepada sang MC yang cemberut saja. Kau bilang akan memusnahkan Dark Tide, tapi ternyata kamu benar-benar melakukannya. Orang ini sungguh gila, batang Wiwi di dalam hatinya. Karena itu hanya segel sementara. Atribut drag ini sangat meluap. Kita harus bergerak cepat sebelum segelnya menghilang. Kita harus mengumpulkan Water Great Flower supaya aman. Oke, mengerti Kapten. Aku akan membawa orang-orang ini kembali ke asosiasi spirit untuk dirawat, kata wanita berambut putih itu. Di depan bagaimana dengan yang lain? Tak satu pun yang akan selamat. Kapten, dengarkan. Bahkan aku tidak selamat. Sebentar. Bahkan secuil pakaian atau tulang pun tidak ada, kata sang MC di sini. Selain orang ini, semua orang lain dilahap atribut drag. Tidak peduli levelnya, kultivasinya, semua akan sinu, kata si MC di sini. Mereka semua masih hidup bersama saat lalu, sekarang sudah lenyap, kata wanita berambut merah. Mungkin aku yang dingin, tapi jujur saja, aku lega tidak melihat mereka mati dengan mataku. Yingyi 81, lanjutkan dulu bersama Kapten Su. Bahaya sungguhnya sekarang adalah Blackpool ini. Aku akan menjaga belakang, kata sang MC di sini. Oke, Sung Yingyi dan 81 pergi ke sana. Dan sang MC tentunya pergi sendiri, hanya seorang ke tempat yang berbahaya itu. Ting, sistem pemberitahuan atribut dari Dark yang sangat kuat terdeteksi lagi. Oke, kalau begitu aku serap saja. Terdeteksi selesai. Memulai proses komputasi tingkat akhir, menguploadasi dan mengekstraknya. Kemudian sang MC mencoba mengekstrak kekuatan itu untuk dirinya. Kompilasi berhasil. Bagus. Kalau memperoleh teknik atribut Dark, selamat kepada host. Blood Drag Realm menciptakan ruang gelap beratribut tersegel di dalamnya. Energi spiritual teknis oleh atribut drag secara drastis melemahkan kekuatan yang ada. Jadi ini namanya Dark Realm ya. Dominan spesialnya rupanya sang MC mendapatkan OP parah. Dengan kata lain, kalau aku menggunakan Bloodless Dark Realm saat bertarung, efek korosi atribut dark ini akan menguras kekuatan spiritualnya dan secara perlahan memutus suplai energi mereka. Dan kalau aku gabungkan dengan teknik atribut yang lain, bukankah efek pelemahannya akan jadi lebih kuat? Dengan cara lain, ini bahkan anomali yang lebih aneh dari Dark Tide sekalipun bisa aku hancurkan, tak peduli rank mereka apa. Bos, kau tidak merasa Black Mage itu sedang terbentuk lagi, kata Yingyi di sini kepada sang MC. Apa yang terjadi? Fluktuasi spiritual ini dia menerobos lagi. Tidak. Hal besar ini memicunya. Rupanya Yingyi terkaget-kaget kepada sang MC yang mendapatkan kekuatan yang baru. Jangan-jangan dia menyerap kekuatan Dark Tide yang resmi dinilai kelas S tanpa batas, kata Fang Yingyi yang tercengoh melihat kekuatan sang MC yang super OP. Itu gila. Di masa awal peringatan Spirit Rung Yingyi, setiap pioneer tahu atribut dark adalah paling menakutkan. Ini kekuatan yang lahir dari emosi negatif dan niat jahat tersembunyi semua makhluk hidup, batin Fang Yingyi di sini. Itulah kenapa menyeret atribut dark dilarang keras oleh otorisasi keamanan. Pihak resmi pernah mencoba meneliti cara memurnikan dan memanfaatkan atribut dark, tetapi mereka gagal, batin Fang Yingyi yang menjelaskan keadaannya. Tapi harganya sangat mengerikan. Karena itulah anomali. Atribut drag dipisahkan ke kategorinya. Levelnya mulai dari D sampai S rank.
Tapi bahkan kelas D saja bisa menyiksa pioner yang baru masuk tahap Ghost X. Itu sangat menakutkan. Apalagi Dark Tide yang sudah dipastikan punya anomali kelas S. Jangankan satu tahap Soul Creation, 10 tahap Soul Creation pun bisa ditelan bulat-bulat tanpa usaha. Sebelum atribut Dark dilarang, ada pioner yang mencoba menyerapnya, tetapi gagal dan meninggoy. Kata Fang Yi di sini masih menceritakan masa lalu. Bahkan tahap Ghost X bintang 3 menyerap sedikit residu anomali Dark Class C saja. Langsung gokil karena serangan balik kulitnya membusuk, pikirannya hancur dan sampai sekarang dia masih di rumah sakit jiwa. Kata Fang Yi karena menjelaskan Dark ini. Hah, bagus. Aku berhasil menyerap kekuatan ini, batin sang MC di dalam hatinya. Keluar, dari tadi kau mengawasi kami. Siapa kau? Kata sang MC. Kalau aku tidak salah namanya Fang Yi kan. Kalau kaulah yang menyegel Dark Tide. Aku kakak kalian. Kak? Dan barusan apa yang kau lakukan? Menyerap atribut Dark. Kata Silan di sini. Ya, memang ada yang salah. Dia mengakuinya. Kata Fang Yi dalam hatinya. Bagus. Rupanya di sini Lan pun mau nembak si Fang Yi MC kita. Kak Lan, apa yang kau lakukan? Kalau aku ingat benar, Fang Yi ini target nomor 1 yang militer kalian ingin rekrut, bukan? Fang Yi pun menghentikan Kak Lan untuk mau nembak. Asosiasi spirit kami mencoba merekrut dia duluan, tapi kalian memotong kami, apa maksudmu? Aneh, bukannya misi kita mencari Western Great Flower, bukan? Kata sang MC ini. Nona muda, kau begitu putus asa menyelesaikan misi, tapi sekarang terlihat marah karena kami tidak mati semua di sini. Kata Fang Yi yang mengejek wanita cantik itu. Nampaknya wanita ini hanya terdiam saja. Kakak Lan, kami selalu percaya padamu, tapi kalau kau datang, kenapa tidak bertindak? Kata 81 mengacungkan tangannya kepada wanita itu. Kalau bukan karena Fang Yi, kami semua sudah habis. Lupakan aku, tapi Yingyi itu masih anak. Tapi kau hanya diam dan sekarang malah menantangnya. Tenang saja, sepertinya rekan-rekanmu benar-benar menyukaimu, kata Silan di sini. Selamat kau lulus. Rupanya wanita itu hanya ngetes saja. Lulus? Lulus apaan? Lulus SMA, matamu peyang, kata wanita itu. Hah? Tepat sekali, kata Fang Yi di sini. Jadi kau datang ke sini untuk mengujiku, kata sang MC yang ganteng kurang sekuteng itu. Kurang lebih dengan bakat dan kekuatan sepertimu, aku tidak mau mengandalkan laporan dingin saya. Aku harus tahu apa lapangannya. Aku gak mau menerima laporan asal bapak senang saja dari anak buahku. Aku ingin melihat sendiri dengan mata kepalaku sendiri. Dan untuk menjawab pertanyaan tadi, kenapa aku tidak ikut campur, karena pioner hanya bisa mematuhi aturan dunia spirit Rose Gense, kata wanita itu. Apa yang dia maksud? Dan 81 hanya terdiam saja. Kita semua sama, itulah nasib pioner, hidup dan mati. Untung atau celaka, semua bisa berubah seketika. Tapi kau beruntung, kau punya seseorang yang kuat dan bisa percayai untuk melindungimu, kata Kak Lan di sini. Kau belum sadar, tidak ada yang menyerangmu sepanjang waktu itu. Itu karena mereka takut pada intimidasi Fang Yi yang menyegel Dark Tide. Seperti itukah? Dark Tide itu sendiri juga begitu menindas dan lemah, takut pada yang kuat. Ayo, aku akan membawamu ke White Earth Grace Flower. Aku lebih mengenal tempat ini daripada kalian, kata Kak Lan di sini.
Wanita itu kelihatannya agak tidak waras, batin Fang Yi di sini. Dan rupanya Xing Yingyi itu juga bisik-bisik. Timnya juga pernah menghadapi Dark Tide sebelumnya, Kak. Tapi dia satu-satunya yang keluar hidup-hidup. Bisik-bidik kepada sang MC kayak ibu-ibu yang sedang gosipin tetangganya itu. Jadi begitu karena posisinya kebutuhan mutlaknya pada misi dan aturan. Dan seorang pengorban timnya dia mengembangkan semacam kecenderungan merusak diri sendiri pasca pertempuran. Anjir, gosipannya sangat maut. Dan tetap saja aku meyakini bahwa semuanya terus berjalan melihatku menyegel Dark Tide justru mendorongnya sampai batas. Lupakan 181. Xiaoshu, mari kita maklumi dia saja, kata sang MC yang pemaaf dan sabar banget. Oh, dia terlalu kuat kah? Ya, penghalang spiritualnya rusak parah. Dia setidaknya tahap Soul Cretan bintang 2. Tapi penghalangnya turun setidaknya 2 level, kata Fang Yi. Dia seolah-olah tahu bahwa wanita ini terluka parah. Artinya dia sangat terluka berat, kata sang MC menjelaskan kepada semua timnya. Terima kasih, tapi lukaku tidak penting, kata Kak Lan di sini. Berpindah tempat di Extreme Dark Zone Mass Gravity Yard. Di sini banyak sekali tengkorak-tengkorak dan sedang mereka pun menuju tempat itu. Apa-apaan ini? Bukankah ini korak para pioner terdahulu? Kita sudah sampai, inilah Mass Gravity Yard, kata Kak Lan di sini. Itu bunganya. Apa kalian mau memetiknya? Lihat, itu Great Water Grace Flower, kata 81 yang berambut merah itu. Sebentar, jangan terpancing. Rupanya di sini aura kegelapan Dark Tide pun mengintari sang bunga itu. Akhirnya aku menemukanmu lagi. Ada yang tidak beres di sini. Hei, tunggu dulu. Dan sang MC mengeluarkan kekuatan apinya. Sadarlah kau. Langsung mengeluarkan fireball ke tempat Kak Lan berada. Apakah yang terjadi? Dan tiba-tiba meledaklah belakang dari Kak Lan itu. Sangat kuat. Ini atribut yang sangat langka, kata dia yang memanfaatkannya. Apa yang dia lakukan? Apa persiapanku masih belum cukup, kata Lan yang melihat roh-roh temannya itu. Kak Lan, kau baik-baik saja? Tetap di sini saja bersama kami. Atribut drag sudah mulai menguasaimu. Baiklah. Untuk Water Red Glass Floor itu dia saja sudah cukup, kata Fang Yi sambil bereaction santai saja ke tempat kegelapan itu. Mau ngambil bunga itu, dia hanya berjalan pelan-pelan. Tiba-tiba ada roh dari belakang singa lapar yang mau menerpamnya. Griau, Divine Lighting, rasakan ini. Dia pun langsung melancarkan serangan petir ke depan muka si macan garong itu. Beberapa banyak anomali yang sudah ditelan rubah iblis ini sampai bisa bermutasi seperti ini. Apa ini S-rank lagi, kata sang MC di dalam celananya. Aku harus cepat menyelesaikannya. Ambil White Red Glass Flower lalu kembali. Tidak ada banyak waktu untuk menyegel Dark Tide ini. Masih belum mati juga. Rasakan ini, bom meletus-meletus. Langsung tersana ke kekuatan bola hitam yang menyegel si kucing garong. Si kucing garong pun langsung seperti uwul-uwul yang sedang tidur di kacangku. Si kucing garong merawang-rawang. Berkat atribut drag unik milik Limited Drag Demon, anomali S-rank Hellcopper Fog Demon turun jadi ranking B. Di sini sistem memberitahu sang MC kita untuk segera mengekilnya. Turun 2 rank penuh. Sepertinya kultivasi anomali S-rank ini memang tidak bisa kuat itu dari awal, kata sang MC. Baiklah kalau begitu, rasakan pedang panasku ini. Aku akan menyelesaikanmu. Langsung di-kill saja sama sang MC tanpa banyak cincong. Apa ini energi hitam ini atribut dari kah? Rasanya sangat berbeda. Iya, aku tidak merasakan aura jijik dingin dan menekan yang sama seperti dulu itu. Itu karena ada domain Fang Yi di sana.
Dia menguasai atribut drag dan menciptakan domainnya sendiri tanpa ragu-ragu seperti domainnya Gojo Satoru. Ini menciptakan domain dengan kekuatan spiritual itu pencapaian luar biasa. Sebelumnya satu-satunya orang yang bisa menggunakan atribut kekuatan atribut untuk menciptakan domain adalah master kami, yaitu Master Bai. Selain dia, paling banyak hanya ada 3 orang lang dunia ini yang punya kemampuan yang spesialis itu. Identis 2 lainnya juga tidak ketahui, tapi kabarnya mereka adalah di negara M. Dulu saat monster merusak ibu kota, aku menghadapi bencana alam yang tsunami. Dia membuka domain untuk menekannya, tapi hasilnya adalah nihil. Itu bergerak keluar. Rupanya sang MC keluar dari tempat itu cepat sekali, sangat OP, kata wanita yang disebut Kak Lan ini. Baiklah, seharusnya bro, masalah ini masih di gravitasi ini. Setelah selesaikan juga, aku akan mengambil bunganya segera. Haruskah ini berjalan lancar? Tidak ada hambatan yang berarti, kata Kak Lan di sini tercengoh melihat kekuatan MC yang begitu OP-nya. Ini Water Great Flower, bunganya kecil sekali, kata sang MC. Iya, misi kita selesai, kita harus segera kembali. Drag Tide bukan anomali biasa, bisa meledak kapanpun, kata sang MC. Apalagi kita penumpang tambahan Pak Tua yang ada di sana dan nona-nona kecil itu. Kerja bagus. Terima kasih Fang Yi. Oke, kata Kak Lan di sini yang memuji kegantengan Fang Yi. Misi ini mustahil tanpa dirimu dan terima kasih semuanya. Ayo kita keluar dari tempat terkutuk ini. Fang Yi, aku benar-benar berterima kasih padamu, kata Kak Lan. Edelwu, satu-satunya Watcher Realm Venerable di negara kita, sedang kritis kondisinya. Waterlight Grace Flower ini adalah satu-satunya obat yang bisa menyelamatkannya saat ini. Kau menyelamatkan nyawanya, Fang Yi. Aku harus membayar dengan apa? Fajar Lim? Udah, terima kasih saja, sudah cukup, kata sang MC. Soalim dia. Akhirnya aku melihat cahaya kita berhasil keluar dari sini. Ayo, rasanya lega sekali keluar dari sini, kata ponakannya Fang Yi di sini. Mereka benar-benar mendapatkan White Great Flower dan para pendukungnya langsung bersorak-sorak gembira ria sambil gulung-gulung tiker. Walau Kakak Lan bilang mereka berhasil, aku tidak berani percaya. Ya, jadi siapa benarnya yang menemukannya? Wow, lihat, semua orang yang menunggu itu sangat membagongkan. Ini kedengarnya dari Stargate Warzone. Stargate Warzone pasukan tempur paling elit di negara kita ini, negara Indonesia. Jadi Kak Lan prajurit tinggi di sana, ya Tuhan. Dan aku tidak sempat bicara kasar padanya, kata wanita yang berambut merah itu. Stargate Warzone peringkat nomor 1 di antara 10 Warzone besar negara Indonesia. Di era Soeharto yang damai, mereka adalah era yang damai. Mereka ada elit yang paling terkenal di negara ini, gabungan berkat fisik dan intelijen tertinggi. Itulah penjelasan dari kartun ini. Setelah pemulihan energi spiritual, keunggulan alami mereka tumbuh. Selain sumber daya melimpah, zona terlarang yang mereka juga menjadi lahan kultivasi yang sangat dicari. Kak, ini bunganya. Terima kasih, tugasmu sangat mulia. Negara pasti akan ngasih kamu rumah mewah. Hormat kepada kakak. Mereka pun menghormati Fang Yi layaknya pahlawan kesiangan yang tidurnya malam hari. Aku akan mengantarkan Water Race Close Flower ini ke rumah sakit segera. Anda bisa tenang kakak. Oke, baiklah kalau gitu aku akan menyusul sebentar lagi, kata Kak Lan di sana. Mereka pun tunggang langgang menggunakan mobil yang belum lunas kreditannya. Kau anggut Stargate Warzone di sini. Oke, ya kekuatan dari formasimu sudah tersebar sih. Jadi tenang aja Fang Yi. Prestasimu sudah tersebar di seluruh zona parang kami. Sebentar lagi kau akan menjadi selebriti yang dimintai tanda tangan di mana-mana. Harus kuakui kekuatanmu seorang diri bisa dengan mudah mengalahkan skuad elit kami. Kalau kau tertarik, kenapa tidak bergabung dengan kami? Kami bisa memberimu sumber daya kultivasi terbaik.
tawaran rayon dari Kak Lan ini. Oh ya, satu lagi, hadiah misi ini akan digandakan untukmu, peringkatmu dan tim asosiasi Spirit Ki, kata wanita berambut merah itu. Terima kasih atas hadiahnya Kak Lan. Aku tahu kalau kekuatan terkuat di negara Sia, tapi aku punya jalanku sendiri untuk berkultivasi. Aku harus menolak bergabung. Soalim lu gak butuh duit, kata gua. Fang Yi, dengan perubahan dasar yang terjadi di dunia ini, hal yang paling negara kita hargai adalah sekaligus paling ditakuti adalah anomali atribut drag, kata Kak Lan. Jumlahnya berkembang pesat dan situasinya akan makin parah. Jangkauan pengaruhan kami terus melampaui seperti Timor dan Timor Leste. Mereka negara yang menyebabkan bencana kapan saja. Itulah kenapa kami harus mengarahkan seluruh kekuatan untuk bergabung zona terlarang dan menahannya. Dan itulah kenapa asosiasi Spirit Ki menjadi setiap wilayah dengan ketat. Kak Lan pun ngomel menjelaskan di sini. Aku tidak memberitahumu ini menekan atau membuatmu merasa bersalah. Aku hanya merasa pionir sepertinya berhak tahu situasinya, kata Kak Lan yang menjelaskan panjang lebar dari tadi sampai mulut admin capek neranginnya. Aku ngerti kalau aku bertemu anomali lain, aku tidak akan diam saja meski orang asing terlibat. Kau bisa tenang saja soal itu, kata sang MC yang ganteng ini. Oke, kalau begitu senang kalian bisa bertemu denganmu Fang Yi. Siap, langsung dia ngasih nomor kontaknya. Tolong terima token ini. Oh, token listrik. Bukan. Dengan ini aku bisa bebas masuk zona terlarang manapun untuk berkultivasi. Pintu Star God War Zone akan selalu terbuka untukmu. Naruhodo, jadi seperti itu. Satu hal lagi, aku akan ingin pergi melihat Elderwu. Baiklah kalau begitu. Halo Kak Lan, maksudmu yang kau maksud adalah mulia dari King Kong Realm itu? Ya, benar sekali Fang Yi. Dia adalah guru yang sangat kuhormati. Kurasa kalian berdua harus ketemu satu sama lainnya. Aku tidak yakin apakah kamu bersedia untuk ke sana. Ini cuman pemikiran pribadiku. Aku ingin kita bertemu, kata Kak Lan. Baiklah kalau begitu. Lebih baik teman berarti lebih banyak pilihan, kata sang MC di sini. Aku akan ikut serta dalam perjalanan bersamamu, kata sang MC. Kalau begitu, ambil ini sebagai hadiah pertemanan. Apa ini? Aku yakin kau bisa menghilangkan racun sisa dalam tubuhmu yang terkontaminasi oleh atribut kegelapan waktu dulu. Nani? Leg atribut ini ternyata bisa menyembuhkanku ya, kata sang wanita cantik itu. Kini yang kurasakan hanyalah mati rasa di sekujur tubuh area yang awalnya dingin dan sakit. Kini terasa hangat. Rasa tidak nyamannya sudah hilang. Luka-luka yang terkikis oleh black meat serta organ dalam yang rusak juga merasa seolah telah kembali dipulihkan, kata wanita ini. Meridian dan pembuluh dalam di tubuhku sedang dibersihkan dan pemurnian. Sistem jalur energi virtual Ki disebut Ki dan Chi di sini ya. Oke, langsung lanjut. Semua cairan racun di dalam tubuh ku telah dihilangkan berkat lightning atribut. Sungguh luar biasa. Rasanya seperti terlahir kembali di dalam hatinya. Bagaimana perasaanmu sekarang, kata Fang Yi. Luar biasa. Sisa dari atribut di tubuhku sudah benar-benar hilang. Tidak lebih tepatnya dihancurkan berkeping-keping, kata wanita itu. Seorang ahli penciptaan inspiration tingkat pertama bisa terluka separah ini. Apakah masih bisa diselamatkan? Kalian masih ada di sini? Ya, sebentar. Kenapa luka Galran terlihatnya sangat parah? Benar, lightning atribut yang murni langkah itu sudah sepenuhnya menghilangkan sisa-sisa drag atribut di tubuhku, kata wanita ini. Jadi, lightning atribut sang tiran itu ia bisa menghancurkan musuh dan menyelamatkan orang ya.
Kata Feng Yi. Oh, kamu melihat apa? Rupanya sang MC sok suci pengen buat timbuk aja nih anjir. Kalian semuanya kemarilah. Hei, apa yang kalian lakukan? Oh, aku ingin bertanya padamu, bisakah kita bekerja sama Fang Yi? Apa maksudmu, Nona? Menggabungkan kekuatan spiritual dengan peralatan medis kami seharusnya dapat menyelamatkan lebih banyak prajurit yang bermasalah dengan drug atribut. Kumohon, tunjukkan pada kami sekali lagi kekuatan Anda sambil membungkuk meminta pertolongan sang MC kita. Baiklah, kurasa ini sudah cukup kan? Baik, lo tampaknya mungkin ini benar-benar bisa, kata sang dokter yang sedang meneliti di sini dan matanya sambil melotot. Lektik ini atribut tingkat tinggi yang begitu murni, benar-benar bisa mengalahkan drag atribut. Barusan Fang Yi mentransfer kekuatannya secara langsung kepadaku dan drag atribut di tubuhku berhasil dimusnahkan. Itu luar biasa. Kalau begitu, tidak bisakah kita meminta Fang Yi untuk menyalurkan energinya melalui jabat tangan dengan prajurit yang terluka? Kurasa ada orang yang bisa berada di dalam penciptaan spirit. Ini tidak bisa semua praktis ranah penciptaan spirit bisa menahan kekuatan spiritual sebesar itu, kata wanita berambut putih ini. Ya, petugas GARM, meskipun lukamu sering dari penilaian kami, lukamu sudah berat di tingkat cedera ringan. Untuk menyembuhkan orang yang terluka tadi, kekuatan leg spiritual yang dibutuhkan mungkin 10 kali lipat dari milikmu. Dan aku sangat bagus jika dia bisa selamat dan bangun, mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya, kata Pak Dokter di sana. Baiklah, ini sepertinya transfusi darah kan? Kalau begitu bagaimana caranya aku memberimu kekuatan spiritual agar kau simpan dan bisa digunakan, kata Fang Yi. Tolong ikuti kami, Tuan. Baik. Masukkan tangan Anda dalam alat, kemudian lepas kekuatan spiritual Anda. Baiklah, oke, mudah saja. Aku tidak percaya bahwa saudara Galan adalah high rank resmi di Star God Warzone ini. Dan kakak sepupuku, dia benar-benar membuat Star God Warzone yang bergengsi itu mengeluarkan tangan damai dan memperlakukannya dengan baik, kata sepupunya di dalam hati. Saudara Galran yang keren dan angkuh itu bahkan mengalami inisiatif untuk meminta perkenalan dengan kakak sepupuku. Baru saja aku melihat saudara Galran memberikan lancanya kepada sepupuku Patin Sang akan. Yingyi, kalian berdua baik-baik saja kan? Kata sang MC. Iya kakak sepupu, kami sedang menyelesaikan diri. Selanjutnya 81 dan aku ingin, maksudnya berlatih lebih banyak mengambil beberapa misi. Kami tidak bisa selalu bergantung padamu saja. Kalau tidak, kami tidak akan membuat kemajuan sama sekali, kata ponakannya itu. Aku tidak mau menjadi bebanmu lagi. Aku harus menyesuaikan diri secepat mungkin. Baiklah kalau begitu, silakan hati-hati, kata sang MC. Anak-anak ini benar-benar tumbuh dewasa, kata sang MC dalam hatinya. Kalau begitu kami pamit dulu. Kalian berdua sampai jumpa dimensi berikutnya jika takdir mengizinkan. Baiklah Fang Yi. Ayo kita temui tetua Wu untuk berdiskusi. Dia nampaknya MC kita pergi menggunakan mobil box itu. Kalian berdua sok cuek. Kalian bahkan tidak datang ke lokasi. Sekarang dia sudah direkrut oleh Star God Warzone. Semuanya usahaku selama ini sia-sia, kata wanita cantik berambut putih ini. Kapten Su, tenanglah. Spiritual Association Spirit masih terlalu kacau. Para pemimpin di markas besar dan cabang-cabang lebih angkuh daripada jenderal di militer. Pasukan elit teratas itu seperti kekacauan yang terpecah-pecah. Apalagi mau merendahkan dan menjalin hubungan baik dengan Fang Yi, itu mustahil. Ini merupakan keberuntungan besar bahwa beberapa pihak kerok tidak datang untuk memancing gara-gara. Berpindah tempat di pangkalan medis Star God Warzone, ruangan perempatan level tertinggi. Oh, jadi ini tetua Wu ya? Iya Fang Yi. Ya aneh kan, seorang ahli mutlak realm King Kong dan dia hanya terlihat seperti pria tua yang layu.
Dia jauh lebih buruk dari sebelumnya, nyaris seperti zombie. Dia bahkan belum sadar setelah menggunakan Lost Bloom-nya. Anjir, dia apa yang sebenarnya dialami, kata Fang Yi. Bencana alam drag atribut turun ke ibu kota dan fenomena langit pun berubah. Langit terkoyak oleh kegelapan. Untuk mencegah anomali drag atribut mengaruhi ibu kota, guruku dan tubuhnya sendiri mencoba untuk menyegel celah itu. Tetapi kami sudah menggunakan metode khusus untuk mentransfer kekuatan spiritual kami kepadanya di awal. Semua itu kami lakukan. Kami menilai anomali bencana ini adalah melampaui peringkat S. Meskipun gelombang kegelapan yang pernah kami temui sudah peringkat S yang menakutkan, kekuatan destruktif bencana alam ini beberapa kali lebih kuat daripada gelombang kegelapan. Kali ini dan sekali ini dia turun, ia dapat menghancurkan seluruh ibu kota dan sekitarnya akan terpengaruh dan hancur, kata Kakak Lan. Signifikasi ibu kota sangatlah unik. Begitulah hancur seluruh negeri akan jatuh ke dalam kekacauan. Guruku menggunakan domain miliknya seperti milik Gojo Satoru untuk secara raksa menyegel anomali peringkat S itu. Tapi kami tidak menyangka bahwa kami perlu mengumpulkan seluruh kekuatan kami untuk melawan bencana alam yang begitu besar ini. Itulah bahkan jauh lebih menakutkan dari yang kami perkirakan. Dan akhirnya guruku dimakan oleh drag atribut itu. Jika bukan seorang King Realm Vegetable, dia pasti sudah menjadi debu saat itu juga, atau bahkan menjadi makanan bagi anomali dark atribut. Mencegah kehancuran kota, dia benar-benar seorang prajurit yang sejati, bahkan luar biasa, kata sang wanita di sini. Dahulu ada begitu banyak prajurit yang berdiri di depanku yang memungkinkan aku menjadi manusia yang terakhir selamat, kata Fang Yi dalam hatinya. Mungkin di kehidupan masa lalunya pada saat itu dia sudah mengorbankan dirinya. Kemudian Fang Yi coba menyembuhkannya. Tunggu dulu, apa yang kau lakukan pada guruku? Sebentar, jangan cemas, meskipun Lost Bloom sudah berefek, tapi aku tetap ingin mencoba menghilangkan sebagian drag atribut yang masih tersisa di tubuhnya. Dengan begitu dia bisa bangun lebih cepat, kata sang MC. Apa? Tadi ini adalah tingkat bencana alam teringkat Super SSS. Tapi melihat dari kekuatan dia mungkin bisa. Lupakan saja, kau pilih bisa mencobanya. Mungkin adalah keajaiban yang kami tunggu, kata wanita itu. Tapi kau harus berhati-hati, drag atribut itu bahkan lebih menakutkan daripada yang ada di gelombang kegelapan. Kalau tidak, kecepatan pemulihan guruku tidak akan selambat ini, bahkan setelah menggunakan Lost Bloom. Langsung di sini Fang Yi mengeluarkan atribut listriknya. Aku tahu sih. Aku bisa merasakannya betapa kuat kegelapan di dalam dirinya. Meskipun sudah ditekan dalam dan dilemahkan oleh pemurnian Lost Bloom itu, masih bisa membawa rasa penindasan yang begitu besar. Apa ini? Fang Yi, konsentrasi. Ini mulai mengaruhimu. Baik, aku akan mengeluarkan kekuatanku yang lain. Spesial ini, petir emas. Dan rupanya di sini Fang Yi melihat mata Dajjal yang ada di atas sana. Anjir, pikiranku ditarik kembali ke masa lalu. Di sini mata Dajjal pun bertanya, "Hei, bocil, siapa kau? Hanya dengan sedikit menyentuh atribut kegelapan yang membusuk di dalam tubuh eldermu, pikiranku sudah ternoda sampai berhalusinasi. Itu tidak penting. Aku hanya datang untuk menghapusmu dari sini." Jadi anomali ini ternyata tidak sekuat itu, kata sang MC. Apa? Kamu meremehkanku, bocil? Rasakan ini. Dia pun langsung mengeluarkan atribut kegelapan untuk menyerang MC kita. Dan nampaknya sang MC pun tidak mau kalah dengan monster ini, mengeluarkan Golden Radiant Bleeding Earth Protection from di sini. Ayo kita mulai pertempurannya. Petir aneh ini kekuatannya sebanding dengan Divine Thunder yang aku serap di puncak Jet Emperor
horor tadi. Begitu banyak anomali tipe serangga yang beratribut kegelapan. Baik, aku akui bahkan jika ini hanya ilusi, masing-masing dari mereka sekuat monster asli dari Dark Tide. Dan di sini aku banyak ribuan dari mereka untuk menyerangku, kata sang MC. Kemudian dia pun tidak malu-malu mengeluarkan pedangnya. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain, waktunya membasmi hama ini. Kemudian dia mehuluskan pedangnya. Bangkitlah atributku. Langsung dia menebas mata Dajjal itu dengan sekali tebas. Tetapi di sini dia malah makin menggila. Ini adalah gabungan anomali kelas S, tapi mungkin karena ini hanya halusinasi atau mungkin Water Red Great Flower sudah melemahkannya. Di sini pertempuran pun semakin epic. Kekuatannya berasa seperti kelas A sekarang. Telah aku tebas tadi, tetapi makhluk ini yang dihadapi Elderwu sudah memusnahkan seluruh kota penuh anomali. Tidak mungkin lebih buruk dari ini, batin Fangi. Buat lesnang Rim Nani? Rupanya Fangi mencoba untuk menyegelnya di dalam pusaran kegelapan. Apa? Kau bukan manusia, bukan? Mata Dajjal itu langsung berteriak sekuatnya. Anjir. Lepaskan. Kekuatan pun langsung di sini terhisap ke dalamnya. Kami akan kembali segera. Kau manusia, bersiaplah untuk kematian. Ini pasti kesadaran sisa dari ditinggalkan oleh anomali atribut kegelapan itu, kata Fangi yang diselimuti aura kegelapan. Dia bilang kami berarti tidak sendirian dianya. Apakah berencana lainnya bisa kembali lagi ke bumi ini? Dia pun sangat mengerikan. Aku harus keluar dari sini dahulu, kata Fangi. Baik, akan kumusnahkan serangga-serangga itu. Dan nampaknya di sini Fangi mengeluarkan kegelapan dari orang tua itu dengan mudah dan mencoba untuk menyegelnya. Di sini Fangi komat kamit baca mantra dan kemudian menyegelnya dengan cepat. Jadi ini atribut kegelapan yang tersisa di tubuh Elderwu. Kegelapan dalam diri Elderwu pasti sisa dari anomali sekelas bencana itu. Dia masih membawa kekuatan kegelapan yang luar biasa, tapi setelah diserap oleh Water Great Flower dan upaya penyegelan Elderwu sendiri, pengaruhnya sudah sangat berkurang. Elderwu benar-benar pantas disebut pionir terbesar di kerajaan kita, menggunakan tubuhnya sendiri sebagai wadah untuk menekan kegelapan selama ini. Orang lain pasti sudah mati belasan kali. Kau benar-benar penyelamat nyawa, kata sang MC di sini. Tidak sepenuhnya karena kekuatanku tanpa Weatherlord Great Flower yang lebih dulu melemahkannya. Aku tidak akan bisa membersihkan kegelapan yang tersisa dari tubuh Elderwu ini. Weatherlord Great Flower menjaga hidupnya, tapi kemampuanmu yang memungkinkan pemulihan sepenuhnya. Ya, bagaimanapun semua seharusnya sudah sepenuhnya dinetralkan sekarang. Nampaknya. Tapi ada satu hal lagi yang harus aku katakan padamu. Apa? Dalam situasi praktis tadi, sisa kegelapan dari bencana ini seolah sedang memperingatkan kita bahwa mereka akan kembali lagi. Kita harus selalu siap setiap saat untuk memerangi mereka. Saat mereka kembali, kita tidak bisa biarkan orang tua yang baru saja sembuh memimpin pertempuran lagi, kata sang MC. Ya, aku tahu. Aku juga sudah dengar rumor itu. Rumor? Rumor apa, Anona? Divisi Pemantau Militer dan Associated Key secara rutin mengumpulkan data dari dua sisi tentang anomali aura tercatat. Catatan itu bersifat rahasia, dijaga ketat agar tidak bocor. Ayo kita ke sana. Rumor mengatakan bahwa hasil proyeksi mereka dengan cadangan kekuatan yang memiliki Sia saat ini, kita mungkin tidak akan bisa bertahan bahkan di tahun pertama kebangkitan aura penuh. Tetapi saja tidak ada dari kami yang ingin percaya. Memantau dari anomali aura ya, kedengarnya sangat resmi, kata sang MC. Ya, jadi menurutmu rumor itu benar, kata sang Nona.
Mungkinkah kelahiranku kembali sudah mengubah masa depan itu sendiri? Kata sang MC. Aku ingat bertahan hidup sampai 3 tahun setelah kebangkitan aura dimulai. Meskipun saat itu Blue Star sudah hampir sepenuhnya hancur. Katanya di dalam hati, jangan overthinking dulu. Erdelwu seharusnya segera bangun, kata Fang Yi menenangkan Nona Lan di sini. Jangan khawatir Nona, kalau bencana ini kembali, aku akan berdiri di pertarungan di sisimu. Apapun yang akan terjadi, anjir, sok keren. Pertempuran melawan bencana itu cepat atau lambat pasti akan terjadi. Tapi kali ini aku akan mengubah bagaimana akhirnya, kata Fang Yi, berpindah tempat di sebuah apartemen. Setelah 2 kali bentrok dengan anomali kelas S, aku bisa merasakan aku hampir menerobos ke ranah Spirit Walking 2 bintang. Kebangkitan aura sudah semakin dekat. Meskipun aku sudah membangkitkan atribut kegelapan, itu masih belum cukup. Anomali yang kulihat di dalam ilusi tadi, bahkan setelah berlapis-lapis penyegerahan, kekuatan sejatinya masih bocor keluar. Baiklah, kalau ini lagi tidak membawa waktu itu adalah kesalahanku. Ya, kau memang bukan satu-satunya yang bisa dibawa-bawa dengan mudah. Di sini peliharaan sang MC pun disayang-sayang. Bagaimanapun aku hanya menyesal tidak memberimu kesempatan untuk bersinar dan naik level. Kata sang MC di sini. Jadi bagaimana kalau kita keluar jalan-jalan sebentar saja di gunung belakang di hutan kota. Pusat penelitian botanik Association Spirit Key tidak buruk juga. Baiklah, di sini sayang, meskipun dunia masih dalam tahap awal kebangkitan spiritual dan pemulihan alam baru saja mulai menguat, dalam waktu singkat sebagian besar pohon yang terbakar sudah tumbuh kembali. Bahkan mereka sudah menanam batch witch baru. Aku harus berterima kasih pada Su dan yang lainnya nanti. Menengkuk sedikit harusnya tidak masalah, tapi jangan berlebihan, ntar bikin gosong. Baiklah tanamanku sayang, dengan nafsu makanmu kau bisa menghabiskan seluruh hutan di Blue Star ini. Di sini tanaman itu langsung menyedot saripati dan di sini semuanya tersedot di dalamnya. Cukup untuk sekarang. Rupanya di sini dedaunan dan yang lainnya jadi tidak punya kekuatan sehingga jadi gersang. Baiklah, ayo pindah tempat untuk menyerap energi lagi. Di antara semua tipe tanaman atau makhluk evolusi tipe kayu, aku penasaran apa peringkatmu, kata sang MC. Anomali atribut kehancuran sepertimu seharusnya tidaknya setara kelas A. Dulu ada banyak hewan di gunung ini, tetapi harus ini aku akui melihat satupun di sini. Semuanya kepada kemana sih? Pasti mereka ketakutan oleh energi kehancuran yang menempel padamu kan? Sebentar, apa itu? Suara itu suara serigala berbulu domba. Oh, benar saja, dia ada di bukit sana. Kawanan serigala itu sedang berevolusi menjadi ranking S. Itu Wolf King bukan? Oh, baiklah kalau begitu. Sepertinya evolusinya hampir selesai. Aku tunggu dulu sampai selesai. Oh, wow, di sini Wolf King itu meraung-raung kejadian. Lonjakan energi spiritual ini jangan-jangan dia akan naik jadi anomali kelas A. Baiklah kalau begitu, tumbuhanku sayang, nampaknya giliranmu untuk beraksi. Setelah berevolusi atribut kayu, Wolf King memperoleh tumbuhan atribut racun korosif. Mungkin karena menyerap energi kegelapan selama prosesnya. Sepertinya atribut kegelapan akhir-akhir ini semakin aktif. Tak kusangka bisa mendorong Wolf King jadi memiliki 2 atribut sekaligus. Meski begitu, kekuatannya hanya setara dengan anomali kelas A. Baiklah, kalau begitu ayo kita habisi mereka sekarang. Di sini sang MC pun menancapkan tumbuhannya ke dalam tanah. Meski hanya kelas A, masalah sebenarnya adalah jumlah serigala yang begitu banyak. Dengan kota tempat ini bahwa gunung ini kalau mereka
mereka lolos kehancurannya tak terbayangkan. Baiklah, ayo kita mulai. Di sini pun sang tumbuhan berubah mengeluarkan aura yang kuat menjulang ke langit. Aku penasaran seberapa menghancurkannya kekuatan atribut kehancuranmu jika kita hanya mengendalikannya tanpa bantuan kekuatan lain. Di kaki gunung Merapi, di sini pun banyak sekali orang yang mau mendaki ke sana. Hei, lihat, evolusi Kingnya sudah selesai. Auranya gila. Berapa tingkat kontaminasinya? Cepat dicek menggunakan alat. Lihat, 90. Nani? Mereka pun tercengoh dengan kelakuan Wolf itu yang memancarkan kekuatan menakutkan sampai 90. Bukan cuman itu saja, masih terus naik. Kekuatan dasar Wolf King saja sudah setara dengan tahap akhir ranah Ghost Carving. Mungkin bahkan sudah mencapai ranah Spirit Fog. Satu bintang itu terlalu kuat. Kawan lainnya berada di antara Ghost Carving 2 dan 3 bintang. Anjir, kalau begini terus jumlah kita tidak cukup. Kita akan menang atau tidak. Bahkan kau pun baru saja menembus Ghost Craving 3 bintang, bukan? Itu atribut kegelapan muncul lagi. Lihatlah, di situ pun pusaran dari tumbuhan fungi langsung naik ke puncak gunung. Pantas saja tingkat kontaminasi setinggi itu. Sekarang aku paham alasannya, karena Wolf King berevolusi dengan 2 atribut. Mutasi seperti itu di antara anomali hampir tak pernah terjadi. Apa? Meski kita tak bisa menang, ini kontaminasinya sudah mencapai 100. Tidak boleh kita membiarkannya berhasil. Kalau base itu selesai berevolusi, seluruh distrik di bawah akan hancur seketika, kata kapten yang sedang menginstruksikan ke semua anggotanya. Mereka sudah buas dari sananya. Sekarang setelah berevolusi, mereka akan jadi lebih mengerikan. Aku akan beritahu asosiasi Spirit Key dan meminta bantuan mereka. Tunggu dulu kapten, kau memeriksa itu, tanahnya akan segera getar. Wih, gempa. Bagaimana bisa evolusi kawasan serigala itu memicunya? Bukankah ini anomali lain? Tiba-tiba di sini digital jamnya menunjukkan angka 1000 saking gedenya. Ya Tuhan, Gusti Allah, itu kekuatan kehancuran macam apa? Kata mereka seperti itu. Kenapa kekuatan kehancurannya ada di sana di sini? Lari, segera cari tempat aman supaya tidak kena auranya. Apa itu Airborne Ghostvine yang menghilang sebelumnya tanpa peringat sama sekali? Cepat evakuasi semua warga di sekitarnya. Baik kapten. Tunggu dulu kapten. Kekuatan kehancuran tidak menyebar ke atas, tapi apa itu ya? Kekacauan kehancurannya tenggelam jauh ke dalam gunung. Nah, ini lebih aneh lagi. Iya benar, rasanya seperti bahan itu tiba-tiba menghilang. Apa masih perlu kita laporkan? Ya, kita laporkan. Tiba-tiba aura hijau itu berubah menjadi ranting-ranting pohon dan memunculkan bunga putih di sana. Apa itu bunga? Rupanya di sini Fangi menghadapi Serigala King. Serigala King pun langsung mau menerpa mereka. Spirit Blossom ini akan terus beregenerasi dan berkembang biak sampai mereka mengisap habis seluruh energi kalian, kata sang MC. Kau masih punya energi spiritual yang melindungi tubuhmu, jadi bisa bertahan sedikit lebih lama. Tapi bagaimana dengan mereka? Di sini anak buah dari serigala sudah diserap oleh tumbuhan itu. Rupanya mereka pun disedot energinya menjadi kurus kering dan menjadi tengkorak saja. Anjir, ini tumbuhan yang sangat ganas. Bahkan tumbuhan itu berubah merah karena bercampur dengan darah. Dan rupanya Serigala King pun tidak sabaran langsung mengecelotkan aura dari mulutnya supaya seperti Kamehameha yang melesat jauh di sana. Itu percuma saja. Kau tidak lihat
lihat atribut kehancuran dari bunga roh ini sudah berakar dalam di bawah hutan ini. Lautan bunga tanpa akar lahir dari gunung dan akan kembali ke gunung, kata sang MC. Kau memang memperoleh kecepatan lewat evolusi, tapi aku yakin kau belum pernah dengar pepatah, api liar tak pernah benar-benar padam. Angin musim semi akan selalu membuatnya mekar kembali, kata sang MC yang melantunkan bait-bait puisi yang gambleh itu. Oh, rupanya di sini pun sang serigala meraung-raung dan ingin menyerang bunga itu. Lumayan, kau bahkan bisa menemukan bunga sumbernya. Nah, bunga kecil akan sudah melihatmu apa yang akan kau lakukan. Rupanya mereka pertempuran antara bunga melawan serigala berbulu domba. Dan apakah yang akan terjadi? Rupanya di sini sang serigala dilahap saja oleh sang bunga itu seperti karnivora. Langsung meraung-raung lagi Wolf ini dan akhirnya habis juga atributnya disap oleh sang bunga. Kau rela membiarkan atribut kegelapan sepenuhnya menguasaimu, kata sang MC. Anjir. Tetapi di sini dia tidak bertahan dan dimakan habis oleh sang bunga, tinggal mulutnya saja. Energi kehancuran yang luar biasa. Kekuatan macam apa ini? Batin sang MC. Tak kusangka dengan menginfuksikan atribut kehancuran ke bunga roh ini, mereka bisa menciptakan teknik kultivasi mereka sendiri tanpa perlu aku program sama sekali, kata sang MC. Begitu terperangkap di lautan bunga ini, tak ada anomali yang bisa melarikan diri. Nan dilepehkan saja tengkoraknya si Wolfkin itu. Bahkan jika bunga itu dihancurkan beribu kali, bahkan berulang kali, mereka akan terus terbentuk kembali, mengubah segalanya menjadi tulang di bawah gelombang kehancuran yang tiada akhir, kata sang MC. Bagus peliharaanku, kau mulai tumbuh. Kalau begitu aku akan menamainya Atlas Spirit Sea, terinspirasi dari bunga Daedalus yang ada di Sumatera Utara. Bunga roh berhasil menerahkan seni atribut kehancuran Atlas Spirit Sea seperti bunga bangkai saja, tetapi di sini bedanya menaburkan aroma wangi yang menyergap. Bunga kecil, sekarang giliranmu untuk berevolusi, kata sang MC. Tidak lama kemudian markas asosiasi pun meraung-raung sirene di sana. Ngek. Anomali kontaminasi kelas A terdeteksi. Lihat, dua energi spiritual yang sama sekali berbeda baru saja muncul di zona tercemar. Evaluasi Raja Serigala menciptakan atribut gelap, tapi satu lagi tipe Desolaton tiba-tiba muncul entah dari mana, dari Hong Kong mungkin. Lokasinya di mana? Hutan gunung rendah di sini atau area yang diawasi Kapten Su sebelumnya, kata per operator di sana. Bukankah domicilier quit dikirim untuk menghentikan kawasan serigala itu? Ini laporan dari Domicilier Squad. Di lokasi mutasi kawasan serigala, lonjakan energi Desolation yang sangat besar tiba-tiba meletus levelnya di luar nurul. Energi Desolation itu melayapkan seluruh anomali Raja Serigala kelas A. Apa? Tapi bukannya menuju ke arah kami. Energi itu malah masuk ke lurus ke dalam gunung. Sekarang bunga-bunga aneh bermekaran di mana-mana. Pemandangan yang tidak normal, semuanya tersesat di sini. Kami tidak bisa mendekat. Kami tak yakin efek lanjutnya seperti apa yang mungkin ditimbulkan oleh energi Desolation ini. Jika anomali tak dikenal itu meletus, kerusakannya bisa dengan mudah melampaui airborne crossfire dari sebelumnya. Bukankah kita harus memanggil bantuan jika terjadi sesuatu? Bahkan dengan gabungan semua pioner di sini, kita mungkin tidak punya kesempatan menang dan kita akan terbunuh. Kalau begitu, kirim 2 unit elit Su. Oke Kapten. Di sini markas pusat pun memberi perintah lanjutan. Benar, gunung belakang aku tidak bisa menghilangkan perasaan ini. Apakah ini sang MC? Kata Fang Yiyi di sini. Apakah itu Fong Yi lagi? Tunggu, kali ini sumber energi Desolation itu seharusnya Fang Yi. Kata Fang Yiyi di sini. Rumahnya ada di area itu.
Hah? Dia akan melindungi semua orang di sini katanya. Tenang aja, gunung belakang itu adalah wilayahnya. Jadi mungkin dia sedang meditasi atau apa. Dan kembali sang MC di sini bunganya mekar banget. Jadi setelah melahap Raja Serigala, kau berevolusi lagi mendapatkan atribut kedua. Atribut api yang tidak kusangka-sangka. Wow, kau seperti merah merona. Baiklah kalau begitu. Memikirkan kau bisa berevolusi hanya dengan melahap, itu cara yang sangat mudah untuk maju. Rupanya di sini tubuh sang MC dijadikan wadah tempat untuk bunga itu tumbuh. Spirit Flower telah terlahap Raja Serigala yang bermutasi dan kawanannya. Evolusi selesai. Desolation Flame Spirit Flower Animation Class A. Atribut Desolation atau api. Di sini sistem pun ngasih tahu kepada sang MC. Oke, sekarang Desolation Flame Spirit Flame yang telah direvisi menunjukkan rasa lapar yang luar biasa terhadap energi spiritual. Dapat dipelihara di dalam Boundless Dark Realm. Boundless Dark Realm apa itu ya? Di sini sang MC pun hanya baca-baca tidak paham. Aku tak percaya, tak memikirkan ini menempatkan Spirit Flower di dalam Boundless Dark Realm. Baiklah, tanah dan anomali di realm ini penuh dengan kegelapan. Jika Spirit Flower menyerap energi itu, mungkin ia akan berevolusi sekali lagi, mendapatkan atribut kegelapan. Oh, apa itu? Tiba-tiba langit di atas bergemuruh sangat hebat. Sudah menerobos ke ranah Spirit Fogging bintang 2. Siapa itu di sana? Tiba-tiba sang MC menyedot kekuatan itu dan bermeditasi di sana sambil terbang. Aku bisa merasakannya. Menyalurkan kekuatanku terasa sangat mudah sekarang. Ki spiritual langit dan bumi mengalir ke dalam tubuhku seolah-olah kami adalah satu. Tiba-tiba nggak tahu kemana arah. Ada wanita laki-laki yang mengintip sedang meditasi di sini. Hah? Kau ketemukan kau. Jadi kau ada di sini selama ini, wahai orang gila. Heavenly First Strike yang legendaris serana Spirit Fogging bintang 2. Menarik sekali kata NPC yang gak tahu dari mana. Seorang pionir atribut api, kalau begitu aku harus menghancurkan kebanggaanmu itu. Rupanya dia sang MC di televisi waktu itu. Aku akan membuat semua orang melihat akulah pionir teratribut api nomor 1, kata orang itu. Oi, siapa di sana? Apakah kau mengintipku? Kata sang MC di sini. Dia pun menyerang sang MC dengan atribut api yang begitu gede. Seorang pionir atribut api ya, kata sang MC dalam hatinya. Baiklah, akan kuhadapi dengan bola gelap ini. Dan disedotlah atribut itu. Akhirnya menunjukkan jati dirimu. Kau bersembunyi di sana sepanjang waktu, bahkan tidak menekan Kimo. Kau sengaja ya. Seorang kultivator Spirit Fogging yang baru naik. Tanpa afiliasi, tanpa organisasi, hanya seorang pionir liar yang terobsesi dengan pertarungan. Namaku Jiang Lu. Kalau menarik kau bisa merasakan tekanan spiritual yang kuat darimu, katanya yang sombong. Bagaimana kau menghindari floor flameku, barsku barusan? Aku rasa aku lupa memperkenalkan diri. Dia pun songong di depan sang MC kita. Namaku Jiang Lu ya, kau akan segera mengingat ya. Dia pun terbang ke sana dengan meloncat. Queen Thunder. Di sini langsung sang MC meluncurkan kekuatan thundernya. Dan nampaknya di sini dia pun tersambar petir. Apa-apaan ini, langsung gosong tubuhnya seketika. Tidak, apa yang baru saja terjadi? Bukankah dia juga seorang pionir atribut api? Semuanya sia-sia anjir. Dia pun langsung tercengoh. Kekuatan yang sang MC sekali serang saja langsung KO. Ini tidak mungkin.
dingin. Dia bertunduk lesu di depan sang MC. Kau anak kemarin sore saja sudah macam-macam denganku. Mana kau menyerang mendadak, tidak tahu diri. Langsung dihujam oleh sang MC ke dalam bumi dan terjeblaplah dia ke sana. Tidak terdengar siapa tadi namamu? Apakah kau pikir akan menggubris nama kecilmu itu? Langsung di sini ditenggelamkan lagi ke tanah sambil ditekan dan dia hanya menjeringis kesakitan. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Aku seorang kultivator Rana Spirit Foking, bintang 1 yang tercepat di antara semua pioner. Belum lagi Cthulhu'ku, salah satu atribut tingkat tinggi paling langka. Apa itu sendiri? Dengan kekuatan dan ranahku seharusnya aku tak tertandingi di dunia ini. Anjir, emang dia merasa dirinya MC ya? Semua orang harus tunduk padaku, menjunjungku dan menghormatiku. Hanya dengan begitu mereka akan berbagi keuntungan dariku kebangkitan spiritual ini. Baru sadar diri anak muda. Belum saatnya kamu bersinar. Langsung di sini dia keteriak sakitan. Anjir, apakah dirimu merasa dirimu paling kuat? Tunggu, dia atribut api. Lalu kenapa dia punya petir? Petir itu mendambakan apiku dan aku bahkan tidak bisa berdiri. Jadi ini kekuatanmu yang sebenarnya. Cuman segitu aja. Anak-anak zaman sekarang terlalu percaya diri. Baru punya secuil saja sudah merajai dunia menurutnya. Tidak, dia bahkan belum mencapai ranah Spirit Foking bintang 2. Jadi kenapa kekuatan dan tekanannya terasa seolah melampaui 2 ranah penuh, 3 atau 4. Sambil tercingis, mukanya terconyor. Aku mati-matian, aku akan sidu. Aku tidak akan mengampunimu. Aku Jianglu akan benar-benar mati di sini, katanya sambil mengutuk sang MC.